Hai semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dalam video ini, kita akan menggunakan Yastar P550 sebagai contoh untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi PBX Yastar P-Series dari kondisi pabrik agar bisa digunakan dalam sistem telepon bisnis. Pertama, kita ambil unit P550 yang baru. Jika kita perlu memasang modul untuk mengatur port di panel depan untuk terang fisik, kita bisa memasang modul-modul tambahan ke dalam PBX. Pertama, kita kendurkan skrup dan buka casing. Ada 4 slot untuk pemasangan modul di motherboard. Di sini, kita ambil contoh modul O2 dan memasangnya di slot 1. Dengan cara ini, interface 1 dan 2 di panel depan akan berfungsi sebagai port FXO yang kompatibel dengan terang analog. Setelah semua modul terpasang, kita bisa menutup kembali casing. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan fitur NFC pada P550 untuk mengubah alamat IP PBX menggunakan ponsel. Pastikan ponsel kita mendukung fungsi NFC dan memiliki aplikasi Mobile Link As versi terbaru. Setelah membuka aplikasi Link As di ponsel, klik opsi NFC pada halaman login. Lalu, dekatkan ponsel ke logo Yastar di P550. Perhatikan juga bahwa chip NFC di ponsel berbeda-beda letaknya. Jadi, pastikan posisi sesuai dengan panduan. Setelah memindai chip NFC, kita akan melihat alamat IP default dari P550 dan bisa mengubahnya sesuai dengan lingkungan jaringan. Kemudian pindai lagi untuk menulis parameter baru ke PBX. Dan setelah selesai, ponsel akan menunjukkan bahwa penulisan berhasil. Kita bisa menyalakan PBX dan IP baru akan aktif. Sebelum masuk ke antarmuka web, kita bisa memeriksa indikator LED untuk memastikan pemasangan perangkat keras sudah benar. Indikator daya harus menyala dengan stabil. Indikator sistem akan menyala dan berkedip hijau dalam beberapa detik. Dan indikator LED port WAN dan LAN akan menyala jika terhubung ke jaringan. Indikator port akan menjadi orange selama beberapa detik, mati beberapa detik, dan akhirnya berubah warna sesuai modul yang terpasang. Lalu sambungkan jalur PSTN ke port 1 dan indikator LED akan berubah menjadi merah stabil. Sambungkan port LAN ke jaringan lokal dan status semua LED akan normal. Kita bisa masuk dan mulai mengkonfigurasi sistem. Saat pertama kali masuk, wizard konfigurasi akan memandu kita melalui pengaturan awal. Ikuti langkah-langkahnya, dan jika memerlukan panduan lebih detail, bisa merujuk pada video ini, yang menyediakan semua informasi untuk wizard konfigurasi. Selanjutnya, kita dapat membuat extension. Sistem telah memiliki extension yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kita bisa menuju ke halaman pengaturan extension untuk memeriksanya, dan jika perlu, kita bisa mengubah nomor extension atau melakukan perubahan lain di sini. Kita juga bisa menambahkan informasi pengguna dan mailbox. Pastikan juga untuk menyimpan dan menerapkan semua perubahan agar efektif. Jika perlu menambah extension lebih banyak, kita bisa menggunakan template formulir CSV sebagai cara paling mudah. Ekspor template, buka di Microsoft Excel, tambahkan extension yang diinginkan, simpan, lalu unggah ke PBX. Extension baru akan terbentuk secara otomatis. Langkah berikutnya adalah mengatur aplikasi UC Link As untuk semua extension agar pengguna dapat melakukan panggilan telepon. Pertama, masuk ke server Link As untuk mengatur layanan Link As. Yastar menyediakan kanal pribadi atau private tunnel bagi semua pengguna Link As untuk menjaga koneksi secara lokal atau jarak jauh tanpa perlu alamat IP public statis atau pemetaan port. Kita bisa mengklik untuk mengaktifkan layanan ini. Lalu, kita bisa menyesuaikan domain PBX.
Domain ini akan digunakan untuk mendaftar dan masuk ke link as di web atau mobile phone secara antarmuka administrasi. Jika domain yang kita masukkan tersedia, kita bisa melanjutkan dengan mengirim email selamat datang ke mailbox yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk semua extension. Pengguna akhir dapat membuka email tersebut dan mengikuti panduannya untuk mendaftar dan masuk ke link as di web atau aplikasi mobile untuk melakukan panggilan internal. Email ini memastikan semua pengguna dapat langsung masuk ke App Store atau Google Play untuk mengunduh aplikasi link as. Sekarang, kita telah mengatur sistem untuk melakukan panggilan internal. Tetapi, untuk melakukan panggilan eksternal, kita perlu mengatur terang. Kita bisa memeriksa status terang fisik di sini. Dan jika ingin menggunakan terang SIP, kita bisa menambahkannya di sini. Ada dua metode untuk menyelesaikan pengaturan dasar. Membuat terang SIP dengan template atau membuat terang SIP umum. Jika penyedia layanan internet atau ITSP tercantum, kita bisa membuat template terang SIP dengan pengaturan prakonfigurasi. Jika tidak, kita bisa membuat terang umum dengan semua parameter yang perlu dikonfigurasi secara manual. Langkah terakhir adalah mengatur aturan panggilan. Sistem telah mengkonfigurasi aturan panggilan masuk dan keluar untuk memastikan kita bisa melakukan dan menerima panggilan eksternal tanpa konfigurasi lebih lanjut. Namun, jika perlu, kita bisa masuk ke pengaturan kontrol panggilan untuk menyesuaikan atau membuat aturan baru. Untuk prosedur yang lebih rinci, silakan lihat tautan di deskripsi video. Demikianlah cara mengkonfigurasi sistem P550 dengan cepat agar bisa digunakan untuk panggilan telepon. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ingin belajar lebih banyak tentang PBX Yastar P-Series, kunjungi yastar.com. Dan jangan lupa untuk berlangganan jika belum.